Selamat pagi warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang sedikit tentang hamil kembar. Nah, banyak ibu-ibu yang senang sekali kalau hamilnya kembar. Ya, seperti postingan saya di Instagram sebelumnya, ada satu ibu yang beruntung dia mendapat hamil kembar, satu laki, satu perempuan, dan lucu-lucu serta sehat. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit demi sedikit apa itu hamil kembar dan bagaimana terjadinya, ya. Nah, hamil kembar ini biasanya ada dua faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetik maksudnya ada keturunan kembar, ya. Nah, kalau ada keturunan kembar, ada kemungkinan anak yang dikandungnya juga bisa kembar. Yang kedua, penyebabnya adalah faktor stimulasi indung telur yang dilakukan saat program hamil. Seperti yang kita ketahui, pada semua program hamil, indung telur akan dibikin besar. Sel-sel telurnya lebih dari satu yang akan dibikin besar. Kalau sel telur yang besar didapat lebih dari satu dan sama-sama dibuahi oleh sperma, bisa terjadi hamil kembar. Kembar berapa tergantung berapa banyak sperma yang membuahi sel telur tersebut. Ya, nah kalau terjadi hamil kembar seperti ini. Jadi hamil kembar itu ada yang monozigot, ada yang dizigot. Maksudnya berasal dari satu telur kalau monozigot. Satu telur dan satu sperma seperti ini yang saling membuahi, ya. Jadinya satu embrio. Nah, embrio ini nanti ada beberapa tahapan. Dia akan split atau terpecahnya di mana. Itu yang menentukan nanti tipe-tipe hamil kembarnya. Bisa menjadi hamil kembar identik, ya. Ini biasanya kantong selaput ketubannya hanya satu pada hamil yang monozigot ini. Dan memungkinkan untuk terjadinya kembar dempet, ya, atau conjoined twins, ya. Kembar dempet ini harus kita waspadai, ya. Kalau hamilnya kembar dempet atau kembar siam, orang bilangnya, ya, itu harus dipisahkan secara operasi, ya, dan agak merepotkan memang. Nah, kalau yang berikutnya adalah dizigot. Dizigot ini yang berasal dari dua telur dan dua sperma. Kalau ini lebih aman, ya, lebih aman dalam arti dia tidak menyatu. Jadi seperti dua bayi sendiri-sendiri, selaput ketubannya pun terpisah. Pada USG awal untuk hamil kembar kita dapat melihat sekat yang memisahkan. Nah, resiko hamil kembar ini juga banyak, ya, terutama saat hamil sudah menginjak trimester ketiga. Ya, hamil di atas 7 bulan harus diwaspadai kontraksi yang muncul. Ya, kontraksi dini bisa menimbulkan ketuban pecah. Kalau ketuban pecah, resikonya yang berikut ada kelahiran prematur. Nah, itu yang paling tidak enak pada hamil kembar. Kenapa begitu? Karena rahim lebih tegang, lebih maksimal, ya. Belum waktunya, masih 7 bulan, rasanya sudah mules, ya, bisa menimbulkan ketuban pecah dini dan kelahiran prematur. Selain itu juga risiko untuk mendapat diabetes dalam kehamilan dan juga hipertensi atau darah tinggi dalam kehamilan juga lebih besar pada hamil kembar ini. Jadi ibu-ibu yang hamilnya kembar harus lebih waspada, kontrol lebih teratur di fasilitas kesehatan yang memadai, dan melahirkan juga tidak boleh di tempat sembarangan, ya, harus dengan seorang dokter ahli. Baik, terima kasih, semoga menjadi manfaat.